Jadi sakit itu jadi penyebab perceraian, Iya. itu ya. Oke. Pokoknya intinya sekali lagi bukan karena itu. Kalau mau ngomongin apa sih namanya, namanya rumah tangga, saya pernah ngelaluin yang lebih daripada ini. Saya masih tetap ngedukung dia sampai detik ini. Bukan cobaan kalau cuma sakit apalah, nggak punya duit apalah, hal kecil buat saya pernah hidup lebih sendiri, hidup miskin dan berjuang sendiri intinya. Cuma maksudnya kalau bukan masalah itu kok, maksudnya ini masalah emang rumah tangga banget berdua kita yang memang sekali lagi di tahun 2020 kita udah, maksudnya emang udah ada apa sih namanya masalah. Terus udah gitu aku udah berkomitmen sama Mas Bukti kalau ceritanya kita masih tetap tidak bisa ada perubahan, yang artinya apa namanya ya, aku tidak bisa lanjut lagi sama Mas Indra gitu aja. Bukan masalah hal Mas Bukti sakit atau gimana. Ini perubahan yang seperti apa maksudnya yang harus dilakukan oleh Mas Indra agar bisa melanjutkan Hubungan. Ya perubahan aja dua-duanya kita kali. Saya nggak bisa ngomong saya sendiri atau Mas Indra sendiri, pokoknya perubahan dalam diri kita masing-masing aja gitu intinya, biar nggak menyakiti kedua belah pihak sama anak-anak gitu. Kak, seberapa struggle sih Kak dari 2020 itu sampai sekarang akhirnya kamu memutuskan untuk oke, fix Bukti sampai sini gitu. Seberapa struggle gitu mungkin kalau bisa dijelaskan? Enggak, kalau itu sih ya kita ya biasalah, hidup rumah tangga kan ada naik turun naik turun naik turun, ya kita menjalani hal seperti biasanya, berusaha untuk menjalani ya happy ya senang, ada anak-anak semuanya. Cuma saat ini tiba-tiba yang prinsipal itu udah nggak bisa diganggu gue buat saat ini gitu intinya. Apakah itu terjadi lagi? Terjadi lagi makanya sampai tadi. Ya iya pasti, kalau bukan terjadi lagi ya pasti saya nggak ngambil maksudnya keputusan hal yang benar-benar menghancurkan hidup saya juga. Maksudnya kan semua perceraian ini bukan mau saya juga, nggak ada yang nggak mau gitu intinya, karena saya juga punya 2 anak juga. Tapi ya udah, itu artinya kan berulang lagi lah intinya gitu. Terjadi lagi setelah habis recovery kemarin yang kayak pasca dirawat itu ya. Ya kalau terjadinya Jangan bilang bahasanya dilakukan, enggak, intinya permasalahannya mereka udah nggak ketemu lagi nih untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Makanya jadi tidak ada kaitan dengan sakit. Kalau dibilang timingnya, kan saya bilang timing yang tepat itu atau tidak tepat itu yang tahu Bukti sama Dila. Nah memang akhirnya dalam proses penyembuhan ini jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Jadi bukan cuma Dila, bukan cuma Bukti, mereka berdua. Mereka merasa ini timing yang tepat, mereka buat ya udah akhirnya kita pisah dulu. Nah tapi ya kayak kata Dila, nanti kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalaupun nanti akhirnya balikan lagi dalam kondisi ya Bukti siap, Dila sudah siap juga, sudah matang juga, ya kembali lagi berdua kan bisa aja. Jadi tapi jalan yang dijalanin sama Bukti untuk saat ini sama Dila ya untuk saat ini mereka sepakat untuk pisah. Iya, salah satu alasannya karena Bukti nggak jujur untuk apa asuransi kesehatan itu menjadi enggak pertimbangan. juga lah, itu Atau mah ada udah mungkin biasa. pertimbangan Kalau lain? hal-hal nggak jujur dalam rumah tangga itu kan biasa lah, ada yang ditutupi atau karena berjuang untuk sesama, atau kalau mungkin ada pemikiran lain, bukan karena itu juga. Apalagi berarti alasannya. Ya nggak bisa namanya rumah tangga, artinya kalian pengen tahu loh aib-aib yang nggak bisa, pokoknya udah yang terdalam dari kita masing-masing ya kita udah sepakat nggak bakal mau ngasih tahu gitu. Ada tuntutan Tapi juga sebenarnya untuk biaya nafkah, mungkin untuk nafkah Kedua sendiri, anak, untuk anak. Enggak, kalau itu mah kita udah bicarain ya Bang, udah dari pertama kali. Mas Bukti juga udah tahu urusan anak-anak, Mas Bukti yang menyanggupinya dengan baik gitu aja. Udah kok alhamdulillah. Kemarin sempat ada mediasi sepertinya apa yang berpelukan bertemu bersama Tendi, ada Abang Milano juga. Ada Itu Mbak bukan Dina. mediasi, Iya, memang maksudnya, mereka ada ketemu, pertemuan silaturahmi ya Bang. silaturahmi ketemu, ngebahas semuanya, termasuk gini loh, kan Bukti ada masih belum sembuh kalau dia nggak bisa mengingat terlalu banyak. Jadi ada beberapa memori yang peristiwa atau apapun dia yang lupa, kalau misalnya diingetin dia baru ingat gitu loh. Nah contohnya salah satunya kemarin yang kasusnya di salah satu stasiun TV kan, yang Bukti apa ya, sebenarnya dia sih komedi sebenarnya, pakai pingsan gitu. Tapi kan netizen ngeliat itu seolah-olah loh uang donasi itu Bukti nggak tahu,
beritanya kan seperti itu. Bekti nggak tahu, nggak menikmati segala macam karena ada omong dari Bekti juga kan. Wah, aku nggak nikmati. Padahal kemarin pas ketemu sama kita rame-rame nih ngobrol, ditunjukin, untung Dila tuh punya videonya, ditunjukin ini loh. Bekti waktu itu kita ngucapin terima kasih ke Raffi pas dia nyumbang. Oh iya ya gitu, aku lupa gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu karena ya kembali lagi pertanyaannya seperti apa. Bekti itu kan belum pulih total ya. Dan kalau untuk pulih total juga kita nggak tahu apakah bisa pulih total apa enggak. Aku juga nggak tahu Dil. Nah itu kan kita belum tahu nih bisa pulih total apa enggak gitu loh dengan putusnya itu. Jadi tolong juga jangan cepat langsung menyimpulkan gitu loh, karena memang dia banyak lupanya. Bahkan kadang kalau kita baru ketemu nih ngobrol 1 jam, tadi apa ya, ngomong apa ya, bisa kayak gitu loh. Ada yang apa namanya, ingatannya itu cepat lupa gitu. Memoris, Bu. Gitu loh. Tadi soal ngomong tuntutan Lu tadi kan udah tadi apa? Ada nominal tersendiri nggak sih? Kamu dari tadi nanya masalah nominal, dari sana juga nominal. Gak ada gini loh, masalah nominalnya, masalah kesepakatan untuk anak itu udah dibahas. Untuk nilainya aku nggak mungkin ngomong di sini dong, itu kan rahasia mereka, itu udah dipersiapkan nanti buat sidang. Dan intinya penawaran itu justru dari Bekti sendiri, nggak ada dari Dila. Dila bilang nentuin segini gitu, enggak. Bekti juga bilang udah segini, gue tambahin sekian, udah selesai. Karena dia memang tahu kebutuhan anak-anak itu berapa. Kak Dila, ini kan Bekti belum maksudnya belum full pulih, masih ada sisi care nggak sih ke Kak Bekti sendiri? Nah itu dia, makanya kemarin hari Minggu aku sendiri yang minta bukan mediasi, bertemu dan silaturahmi itu. Ya aku masih tetap pengen kita bukan jadi nanti orang yang nganggapnya berantem apalah, nggak ada sama sekali. Aku ngomongin di situ ya, aku ngomong sama Mas Bekti sendiri, ya udah kita adik kakak, kita teman, apapun itu nanti ayah punya handphone lagi, punya WA lagi, bisa komunikasi sama anak-anak ya boleh komunikasi sama aku juga. Maksudnya tetap kita saling care. Nah, care itu nggak perlu jadi suami istri, tapi care dimanapun dia berada. Kita jadi temenan ya, aku masih tetap mau care sama dia, peduli sama dia, gitu aja intinya. Kalau nanti bareng-bareng tapi tetap masih saling menyakiti, belum bisa berubah dua-duanya kan takut aja gitu jadinya. Dila menyikapi dari komentar-komentar netizen yang saat ini mungkin bisa dibilang yang menilai Kadila yang kurang baik gitu lah, dia mempercayai ini. Kadila menyikapinya seperti itu. Ya udah nggak usah mikirin, hidup masih panjang, hidup saya banyak yang harus saya laluin, anak-anak lah, harus diri saya sendiri, saya harus kerja juga sekarang gitu. Jadi ya biarin aja orang baru ngomong apa saat ini gitu kan, nggak ada yang tahu apa yang terjadi gitu. Jadi ya nggak perlu nggak perlu dipikirin, nggak usah diapa-apain lah intinya gitu lah. Tapi sejauh ini komunikasi dengan keluarga sendiri baik dari Kadila ke keluarga Lutfi Ya baik aja, kalau ada apa-apa kan aku sekarang masih nanyain ke manajernya juga, atau apa-apa pengen ketemu juga ngomongnya ke manajernya Mas Indra gitu langsung kan gitu. Kak, untuk menghidupi anak sendiri, kakak fokus kerjanya sekarang lebih ke artis kah atau Enggak. apa bisnis? Nggak ada artis, nggak ada mau lagi. Saya maunya itu aja nanti ya, hidup biasa-biasa aja, maksudnya kerja sesuai dengan bidang saya aja nantinya gitu intinya sih saat ini. Tapi Kak, kamu udah ngasih tahu anak-anak belum sih? Mungkin ayah udah nggak Dia sih cuma ngomong ayah sama bunda udah nggak bisa bersama lagi untuk saat ini gitu. Ayah sama bunda saat ini berbeda berbeda visi misi ya. Pertama sedih, tapi selanjutnya mereka ya mencoba untuk mengerti, karena aku ngomong tetap nanti ada waktu buat ayah, waktu bersama ayah. Tetap kalau kamu nanti menelpon ayah tetap telepon ayah, kalau ada yang nggak di ngertiin atau apa ya tetap aku bilang ya mereka juga nggak bakal kehilangan bapaknya gitu. Aku nggak bakal mutusin silaturahmi sama anaknya gitu. Sebulan sekali kah pertemuan atau seperti apa? Nggak ada ditentuin Nggak itu. ditentuin. Kapanpun kemarin udah ngomong kalau kapanpun Bekti mau ketemu atau nanti mau berkomunikasi ketemu, jam anaknya nggak dibatasin. Nggak ada, pokoknya selama Bisa anaknya aja. juga itu kan sekolah yang diutamain gitu intinya. Sekarang nanti kalau hari libur ya pasti kita ketemu insya Allah gitu. Bang, tadi abang bilang bahwa tidak ada kemungkinan ke depannya nanti mereka akan rujuk ketika mungkin udah siap. Itu Nggak ada yang nggak mungkin. Kemarin pun kita bercandain Bekti juga kan, Dila juga kita yang bercandain ya Dila.
nanti kalau udah selesai, udah putus sidang, nanti kalau Dila ada yang deketin, oh jangan katanya tuh, masih kayak gitu tuh Bekti. Ya udahlah, usahanya dia lah seperti apa. Kan kita pengen mungkin dari Dila juga pengen lihat perubahannya Bekti seperti apa. Nah, Bekti Ya, juga intinya kayak mah gitu. kita pasti- Sama-sama lah introspeksi diri. Dua-duanya pasti masih saling sayang, yang nggak mungkin lah tiba-tiba langsung bilang Iya, bodo nggak. amat, nggak ada intinya. Itu nggak ada pemikiran gimana gitu, makanya kita ya dengan cara begini kan kita saling belajar. Aku berharapnya saling belajar, ada perubahan buat kita berdua aja, bukan Mas Bekti sendiri, aku sendiri gitu intinya. Kadila, Ini kan ada untuk kejadian usia. keributan apa sih waktu itu sampai harus dipisahkan oleh Mas Roy? Maksudnya apa? Yang mana? Yang mana? Ada kejadian keributan apa sih waktu itu ketika harus dipisahkan oleh Mas Roy, manajemennya? Iya. Apa sih Nggak yang ada. mana nggak ngerti masih? Informasinya kata sempat ada keributan waktu itu. Nggak ada keributan, kemarin udah ketemu, dia ketemu. Nggak ada. Apa harus dipisahkan oleh Mas Roy sendiri? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Tapi benar artinya Kadila dari tahun 2020 itu sudah terjadi cekcokan, sudah sering ribut dan pelan-pelan barang-barangnya Bekti udah dipindahkan ke rumah orang tuanya itu benar nggak sih? Enggak, kalau 2020 ya kan masih bersama, maksudnya berantem, terus masih mau berjuang bersama lagi. Ya kalau sekarang mah itu bukan ngebalikin, apa emang Mas Bekti kan perlu baju-baju untuk kerja kan, jadi ya perlu baju-baju yang diperlukan di sana, yaitu yang diberikan sama Mas Bekti saat ini gitu. Ini kan untuk usia pernikahan sendiri udah lumayan cukup lama ya. Dari keluarga sendiri menyayangkan nggak sih adanya? Ya bukan. Nggak usah keluarga, mereka berdua juga menyayangkan. Ya kok, gimana? semua menyayangkan, cuma emang karena prinsip orang tua juga udah tahu apanya, jadi ya udah saat ini ya mereka mendukung apa yang terbaik buat kita berdua gitu aja. Untuk rumah gitu-gitu gimana Kak? Ya semua udah dibagi dengan adil. Kalau rumah kan emang lagi ya dijual juga bareng-bareng dijual ya, baru nanti gimananya selanjutnya baru ngomongin lagi. Gitu ngomongin juga ya Bang kemarin kan ya gitu. Udah. Sidang kapan Bang atau gimana tanggal 13? Tanggal 13 Maret. Iyalah, Maret. Nama Bang. Nah, gimana tuh Kak menghadapi tanggal 13 itu? Ya udah bismillah dijalanin aja kan.